Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam sehat ya. Yes. Sehat selalu ya. Bu Deborah mengharapkan saat ini anak-anak dalam keadaan sehat. Ayo kita bersukacita, yuk kita akan memuji matahari bersinar terang. Kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ayo, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami beribadah melalui online, tetapi kami tetap semangat untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau memuji namamu, kami mau bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini bagaimana kalau kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan? Ayo, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Anak-anak bersukacita hari ini. Haleluya. Ayo kita lanjutkan pujian kita. Semangat. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah
Puji Tuhan, anak-anak hebat semua ya. Anak-anak bersuka cita saat pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberi persembahan, dikumpulkan dalam amplop, nanti diberikan kepada mama papa. Untuk sementara ini nanti dikirimkan ke gereja, titip mama papa ya. Ya. Baik, kita akan pujikan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bawa Tuhan juga, gunung batuku. Bawa Tuhan juga, kota bentengku. Yo, bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang pelindungku, Sang pelindungku, tempat perlindungannya. Tinggi disyukur, disyukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bawa Tuhan, bawa Tuhan juga, kota bentengku. Bawa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku, selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang pelindungku, Sang pelindungku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang pelindungku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan sayang, hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan mempersiapkan hati kita di dalam menerima firman Tuhan. Ayo sayang, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bisa bertemu kembali. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah
mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan sendiri yang memberkati kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dan boleh tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, usir segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik anak-anak, iya, hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita buka firman Tuhan atau Alkitab kita. Ayo, semua dibuka dari Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai ke 44. Judulnya apa sayang? Kapal terkandas. Iya anak-anak. Nah, karena ayatnya banyak sekali, nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya sayang ya. Ya, judulnya pertolongan Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan dari Alkitab ini menceritakan tentang perjalanan Bapak Paulus. Nah, anak-anak, Bapak Paulus bersama para tawanan dibawa berlayar dengan para tentara-tentara, para pasukan-pasukan. Mau dibawa kemana? Nah, ke tempat yang jauh dengan naik perahu atau kapal laut. Nah, sudah tahu kapal laut? Iya. Lah, inilah gambarnya kapal laut. Nah, di sini ada Bapak Paulus beserta para tawanan yang lain. Nah, juga tapi ada penjagaan yang sangat ketat. Nah, anak-anak mereka berjalan, berlayar ya. Mereka dengan berlayar dari pulau-pulau dengan para penjahat-penjahat ya. Nah, anak-anak, waktu di dalam perjalanan, di dalam ayat 14 dikatakan, nah mereka tiba ke satu daerah, yaitu daerah Kauda. Itu kota yang kecil ya. Tapi apa anak-anak, di pulau yang sangat kecil itu, tiba-tiba, apa sayang? Iya, ada angin yang besar sampai perahunya atau kapalnya itu miring. Tentu saja kalau perahu kapalnya miring, kira-kira penumpangnya seneng apa? Sedih? Wah, takut semua ya. Wah, apalagi ada gelegar petir, hujan deras, mereka sangat takut. Nah, tetapi anak-anak, Bapak Paulus tetap rajin berdoa, tetap berserah pada Tuhan. Nah, Bapak Paulus tahu bahwa dia akan selalu diserah Tuhan. Maka anak-anak, di ayat 18 banyak sekali muatan-muatan yang dibuang ke laut. Biar supaya apa? Supaya perahunya atau kapalnya tidak tenggelam. Karena kebanyakan muatannya dibuangi semua ke laut. Piur lah, anak-anak. Semua alat-alat dibuang. Di dalam ayat 19 juga demikian ya. Semua dibuang ke laut. Mereka sudah rasanya putus asa. Karena berhari-hari mereka tetap berlayar. Dan cuacanya sangat gelap, mendung. Tidak ada, kalau siang tidak ada matahari. Kalau malam juga tidak ada bulan, tidak ada bintang. Jadi betul-betul gelap dan perahu terus terombang-ambing. Terombang-ambing ya. Dia para penumpang juga tidak tahu ini arahnya kemana. Karena perahunya sudah diombang-ambingkan oleh ombak. Anak-anak, pada waktu itu Tuhan mengutus malaikatnya menjumpai Bapak Paulus. Nah, menjumpai Bapak Paulus di dalam ayat
23 dan 24. Nah, jadi nanti anak-anak bisa baca ya, di dalam ayat 23 dan 24 Bapak Paulus dijumpai malaikat Tuhan. Nah, setelah dijumpai malaikat Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan tetap menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal tadi atau di dalam perahu. Siapa yang berbicara? Malaikat Tuhan. Kepada siapa sayang? Iya, pinter, kepada Bapak Paulus. Nah, anak-anak, setelah mereka sudah berlayar selama 14 hari. Wow, berapa hari? 14 hari. Mereka betul-betul di dalam ketakutan, di dalam gelombang itu. Anak-anak, Tuhan berfirman atau Tuhan berbicara kepada Bapak Paulus melalui malaikatnya tadi. Anak-anak, Bapak Paulus memerintah pada orang-orang, kita di perahu ini sudah 14 hari. Ayo, sekarang semua makan. Nah, kebetulan masih ada bekal roti yang harus dimakan oleh mereka. Mereka masih dalam ketakutan, dalam kekhawatiran lah. Tapi anak-anak, Bapak Paulus memerintahkan kepada mereka untuk makan supaya badannya sehat. Karena kalau nggak makan nanti badannya akan lemes, sakit. Iya, oleh karena itu Bapak Paulus menyarankan pada semua penumpang untuk makan. Nah, Bapak Paulus mengajak mereka berdoa. Siapa yang sebelum makan berdoa? Oh, pinter. Iya, sebelum makan kita harus berdoa. Demikian juga dengan Bapak Paulus dan orang-orang yang ada di kapal tadi berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur karena meskipun di dalam gelombang masih ada makanan yang bisa dimakan. Maka anak-anak semua makan ya, semua menikmati roti ya, bekal mereka yang masih ada. Ternyata orangnya berapa ya? Wow, orangnya enggak sedikit anak-anak. Orangnya itu jumlahnya 276. Loh, berapa? 276. Berarti sedikit apa banyak? Banyak banget ya. Banyak orang yang ada di dalam perahu tadi atau di dalam kapal laut tadi. Nah, anak-anak setelah makan, perahunya sudah mulai menepi ke pantai. Tapi mereka masih di dalam ketakutan. Bahkan prajurit-prajurit, waduh, juga takut ya. Prajurit yang menjaga para tawanan itu juga takut. Takutnya apa kalau prajurit? Kalau prajurit takutnya nanti kalau sudah sampai daratan, sampai tepi pantai, wah, orang-orang semua turun terus lepas. Waduh, para tawanan lepas gimana? Nah, oleh karena itu anak-anak, mereka juga takut. Tetapi karena Bapak Paulus sudah menolong, sudah menyertai mereka juga, sudah bilang, enggak akan lari. Nah, maka mereka yang bisa berenang sama prajuritnya, sama penjaganya, yang bisa berenang ayo turun, ayo berenang ke tepi. Kita sudah hampir sampai ke tepi, ayo kamu berenang. Nah, banyak sekali yang turun untuk berenang ke tepi. Anak-anak, prajurit-prajuritnya maksud tadi rencananya kan mau menahan, tapi prajuritnya juga tidak tidak menahan. Mereka semua turun dari perahu, turun ke air, akhirnya berenang ke tepi. Maka mereka selamatlah, tidak ada yang yang tenggelam. Tetapi perlu diketahui, tetapi perahunya itu justru atau kapalnya pecah ya. Tapi orangnya selamat, perahunya yang pecah. Jadi mereka ada yang naik, pecahnya perahu tadi ke tepi pantai.
Mereka selamat apa tenggelam? Selamat. Semua orang yang ada di perahu tadi selamat. Atas penyertaan siapa sayang? Iya, atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, luar biasa pertolongan Tuhan sehingga semua selamat ya, tidak ada yang tenggelam atau mati. Meskipun perahunya pecah. Lah, itulah anak-anak, kita tahu kalau ya kita berserah, kita pasrah, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong. Demikian juga dengan tadi cerita tadi, pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Orang-orang yang ada di perahu tidak ada yang mati, tetapi selamat ya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Demikian juga dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak suka, meskipun masih kecil loh ya, suka memuji Tuhan. Terus anak-anak suka mendengarkan firman Tuhan. Terus anak-anak suka apa lagi? Suka berdoa. Nah, pasti Tuhan Yesus akan menolong kehidupan anak-anak. Oh, yang punya suara bagus suka puji nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun kecil nggak apa-apa, meskipun masih cedal ya enggak apa-apa. Tuhan tahu, yang penting hati anak-anak betul-betul bersyukur dan melayani Tuhan, pasti Tuhan menolong. Seperti Tuhan juga menolong Bapak Paulus dan orang-orang yang ada di kapal tadi. Itulah firman Tuhan hari ini sayang. Baik, kita akan menghafalkan satu ayat yang diambil dari apa sayang? Loh, Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak semua. Amin. Baik anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah Tuhan, iman Bapak Paulus boleh seperti dalam kehidupan kita, supaya kami atau kita selalu berserah dan bersyukur dan bersandar pada Tuhan saja. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu yang hidup, baik dalam keluarga kami, dengan teman-teman kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Wow, keren. Iya. Begitu besar pertolongan Tuhan kepada Rasul Paulus. Meskipun menghadapi badai percobaan, tetapi Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan di badai topan dunia. Ayo kita belajar ya. Yesus turun ke dunia.
Yesus adalah tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya nggak mau berpisah ya anak-anak ya, ya Pak Rudi ya. Bener. Pengennya bersama-sama anak-anak. Nginep di sini. Ya, anak-anak kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Anak-anak harus rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Nanti Pak Rudi yang akan menutup doa kita. Ya, kita mau berdoa. Siapkan hati, pikiran, dan sikap kita saat ini. Yuk, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, melalui pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami selama sepekan ini. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah minggu di Sekolah Minggu GKI Kediri. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan-Mu. Berkati kami, berikan kepada kami kesehatan, sehingga kami senantiasa dapat selalu menyenangkan hati Tuhan dan bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah seru doa dan permohonan serta ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan puji hormat syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Jumpa Minggu. lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.